183. Serangan balasan pemberitahuan sepihak Yo Jong Hyuk sangat besar. Mengapa kamu memutuskan begitu sewenang-wenang? Jung Hee-won berteriak pertama setelah Yo Jong Hyuk memberikan pemberitahuan dan menghilang. Kami akan berangkat dalam 3 hari. Sampai saat itu, tingkatkan peringkat Anda. Jika dia mengatakan itu dan pergi, haruskah kita berguling dan mendengarkan? Petik 2. Dia seharusnya mengatakan itu ketika dia berbicara denganku. Petik 2. Apakah Dok Jasi menginginkan itu? Enggak. Jung Hee-won masih sangat bersemangat. Saya berkata, meski begitu, ada kemungkinan lebih tinggi untuk bertahan hidup jika Anda melakukan seperti yang dikatakan Yo Jong Hyuk. Dok Jasi, kamu di pihak mana? Itu, aku melirik Yo Jong Hyuk di kejauhan, mengangkat bahu dan tersenyum. Pertama-tama, senang melihat kalian semua. Ini adalah kebangkitan ketiga. Petik 2. Orang-orang yang dibekukan oleh kata-kata Yo Jong Hyuk tersenyum canggung. Lee Gil-yong dan Shin Yosung menempel di kakiku sementara Lee Hyun-sung mengangguk dengan ekspresi agak suram. Selamat atas kebangkitanmu. Sudah beberapa kali tapi saya sudah terbiasa. Petik 2. Akan sedih jika kamu terbiasa. Pertama-tama, mari kita terorganisir. Petik 2. Ini adalah kata-kata yang Yo Jong Hyuk berikan secara sepihak. Ada 2 tim. Tim saya dan tim Kim Dokja. 4 orang akan diatur untuk setiap tim. Tim saya akan terdiri dari Lee Hyun-sung, Gong Pil-du, Lee Ji-hye dan Lee Seol-hwa. Mereka berempat. Kim Dokja akan menjadi Jung Hee-won, Shin Yosung, Lee Gil-yong dan Yo Sang-ah. Itu 4 lainnya. Pada akhirnya, konfigurasi mirip dengan pihak utama hingga sekarang. Itu berarti para sahabat yang telah saya ikuti dalam skenario sejauh ini akan menantang skenario ke-10. Mungkin dia memperhatikan saya atau mungkin lebih nyaman baginya. Yang terakhir lebih mungkin ketika memikirkan kepribadian Yo Jong Hyuk. Semua orang yang terlibat tidak memiliki keluhan besar tentang lineup itu sendiri tetapi Lee Hyun-sung sedikit cemberut. Aku ingin berada di tim Dok Jasi. Tim tidak masalah karena kita semua pergi bersama. Iya. Aku menepuk pundak Lee Hyun-sung dan berbalik ke arah sisa anggota partai. Yang pertama menarik perhatian saya adalah Yo Sang-ah. Begitu banyak hal terjadi sehingga terasa aneh bertemu matanya. Setelah beberapa saat, Jung Hee-won menyodok sisi saya. Apa itu? Apakah Anda ingin dia mengenakan gaun Cina dan ikat pinggang garter? Petik 2. Petik 2. Apakah kamu masih berbicara tentang itu? Itu sangat mengejutkan. Kami menamakannya, insiden sabuk Kim Dokja Garter. Ngomong-ngomong, aku tidak akan memakainya bahkan jika aku mati. Petik 2. Aku tidak ingin kamu memakainya. Kemudian Lee Ji-hye mengangkat tangannya. Saya bersedia menampilkan kinerja yang bagus. Kelas SSS. Petik 2. Berhentilah bermain-main. Aku bisa memakainya jika itu memiliki kinerja yang baik. Hyun-sung Si, kenapa? Tentara tidak peduli dengan peralatannya. Saya ingin mengatakan bahwa dia menggunakan roh militernya dengan cara yang salah ketika saya mendengar pesan dari Uril. Rasi Bintang, Hakim Setan Api, mengatakan bahwa rasi bintang yang membuat sabuk garter adalah laki-laki. Apakah ini lelucon? Sialan. Selanjutnya, sebuah rasi bintang. Rasi bintang, Queen of the Darkest Spring, tersenyum dan mengatakan bahwa dia akan mengundangnya sekali. Kalau dipikir-pikir, situasi ini adalah karena Persepone. Aku harus berdebat dengannya jika aku kembali ke dunia bawah. Pada titik ini, apa peringkat semua orang? Untuk referensi, Anda semua tahu bahwa Anda harus masuk dalam 10 besar untuk melanjutkan. Petik 2. Anggota partai menjawab pada gilirannya. Yang pertama adalah Jung Hee-won. Saya keempat. Saya mendapat peringkat dari Nenek Lee Boksun. Hyung, Shin Yosung dan aku adalah 8 dan 9. Ah, aku lebih tinggi dari Shin Yosung. Petik 2. Saya kelima. Gong Pil-du Si telah pergi untuk menaikkan peringkatnya. Ada juga Han Suyong Si. Petik 2. Saya lupa tentang Han Suyong. Yo Sang-ah bertanya seolah dia sudah membaca pikiranku. Han Suyong tidak ada dalam daftar. Apakah Anda akan meninggalkannya? Petik 2. Tidak, aku akan membawanya. Han Suyong sangat membantu. Petik 2. Petik 2. Begitu. Yo Sang-ah tersenyum lemah begitu dia mendengar tentang Han Suyong. Anggota partai lainnya masih tidak tahu bahwa dia adalah rasul pertama. Yo Sang-ah tidak suka berbohong jadi dia dalam suasana hati yang buruk setiap kali Han Suyong disebutkan. Saya tidak tahu kapan akan ada kesempatan untuk menceritakan kisah itu. Jung Hee-won mendengarkan dari samping dan membuka mulutnya. Total 10 orang bisa naik. Bagaimana Anda akan mengambil Han Suyong Si? Petik 2. Pada prinsipnya, hanya 10 orang yang bisa pergi. Namun, ada bagian tersembunyi. Di antara item yang tersedia di Dark Castle, ada satu yang disebut kartu 6 orang. Dengan cara ini, anggota non-tim dapat berpartisipasi dalam skenario berikutnya. Petik 2. Petik 2. Itu adalah bagian tersembunyi. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan kepada kami? Saya pikir kita perlu tahu tentang apa skenario selanjutnya. Kamu dan Yo Jong Hyuk selalu berbisik bersama. Petik 2. Berbisik bersama. Ekspresi itu agak tidak nyaman. Petik 2. Rasi Bintang, Hakim Setan Api, memiliki hidung berair. Jung Hee-won tersenyum padaku. Kalau begitu tolong katakan padaku. Kim Dok Jasi,
Tunjukkan padaku bahwa kamu berbeda dari Yo Jong Hyuk Si. Petik 2. Saya melihat sekeliling dan melihat para anggota partai memperhatikan saya seolah-olah mereka cucu sedang menunggu dongeng nenek mereka. Jika saya seorang Streamer, saya akan menceritakan kisah yang masuk akal tentang orang perkasa yang hidup sekali pada suatu waktu. Namun, saya adalah Kim Dokja, bukan Kim Jakga. TL, Jakga sama dengan penulis. Apakah kamu pernah mendengar tentang keberadaan yang disebut Raja Iblis? Raja Iblis. Para anggota partai saling melirik kata-kata yang tak terduga. Apa, Raja Iblis? Apakah ada hal seperti itu? Petik 2. Aku tahu, itu keluar sepanjang waktu di anime. Petik 2. Aku mengangguk pada kata-kata Lee Gilyong. Ini kira-kira mirip. Itu sedikit berbeda dalam pengaturan Ways of Survival tetapi poin utamanya dijelaskan. Skenario ke-10 adalah di mana kita bertarung melawan Raja Iblis. Lee Hyun-sung mengangguk. Dokka Abyss, Gam yang kembali, Monster Tentacle. Tentu saja, sekarang saatnya Raja Iblis untuk keluar. Lee Ji-hye yang mendengarkan bertanya, bukankah Raja Iblis terlalu kuat? Markis Iblis sudah tinggi. Seberapa kuat Raja Iblis jika dibandingkan? Petik 2. Saya berpikir sejenak sebelum menjawab, kelas konstelasi. Ada pepatah di Ways of Survival tentang Raja Iblis. Mereka adalah rasi bintang yang belum naik. Secara harfiah, Raja Iblis adalah rasi bintang yang melekat pada dunia. Lee Ji-hye memucat. Lalu bagaimana kita akan membunuhnya? Atau apakah Anda dan Tuan akan membunuhnya? Petik 2. Tidak, kali ini kita semua akan membunuhnya. Petik 2. Bisakah kita melakukannya? Kita bisa jika kita semua bertarung bersama. Itu benar-benar keberuntungan Yo Jong Hyuk dan aku mengalahkan Dewa Luar. Hal seperti itu tidak akan terjadi dua kali. Petik 2. Masih. Jangan khawatir. Memang benar bahwa Raja Iblis sekuat konstelasi tetapi yang di atas tidak sekuat itu. Petik 2. Kemudian. Saya ragu-ragu sejenak. Saya tidak ingin memberitahu mereka terlalu banyak informasi sekaligus. Informasi itu bukan hanya tentang Raja Iblis tetapi juga rasi bintang Starstream. Saya memikirkannya sebelum memutuskan untuk memberitahu mereka melalui obrolan grup. Saya akan memberitahu Anda. Kemudian sebuah suara terdengar dari udara, seolah-olah dia tahu kekhawatiran saya. Semuanya, sudah lama sekali. Anda tidak tahu betapa frustrasinya saya ketika saya tidak bisa memberitahu Anda. Haha, apakah Anda siap untuk skenario? Itu Bi-hyung. Dalam Starstream asli, hanya 72 orang yang diakui sebagai Raja Iblis. Mereka memiliki pengubah seperti rasi bintang dan memerintah berbagai kerajaan di dunia iblis. Itu mungkin tidak setara dengan Nebula tetapi masih ada yang memimpin pasukan. Mereka menertawakan rasi bintang yang berpegang teguh pada kemuliaan rasi bintang dan tetap berada di tanah yang bahkan ditinggalkan oleh para Dokka Abyss. Apakah itu sebabnya? Rasi bintang membenci Raja Iblis seperti halnya para Dewa Luar dan skenario Kastil Kegelapan ini dibuat mengingat kecenderungan rasi bintang seperti itu. Mereka menyaksikan inkarnasi bertarung dan membunuh Raja Iblis. Singkatnya, itu adalah skenario yang dibuat untuk menyegarkan kembali rasi bintang. Ah, kumohon, aku tidak pergi. Setelah 3 hari, saya menemukan Han Suyong bersembunyi di pinggiran Dark Castle. Saya tidak akan menemukannya jika saya belum membeli item Rope of Restraint dan Search for Life dari tas Dokkaebi. Han Suyong berteriak, aku tidak akan bertarung. Saya hanya akan menunggu di sini dan pergi ketika Anda menghapus skenarionya. Petik 2. Anda harus pergi. Aku tidak ingin melawan Raja Iblis. Raja Iblis ke-73 adalah penurut. Apakah kamu tidak tahu itu? Petik 2. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, hanya 72 orang yang diakui sebagai Raja Iblis di Starstream. Namun, judul skenario ini adalah Raja Iblis ke-73. Dengan kata lain, pria di lantai atas bukanlah Raja resmi. Dia masih Raja Iblis tapi dia tidak sekuat rasi bintang tingkat narasi yang saya temui sejauh ini. Itu layak untuk diperjuangkan. Petik 2. Kesulitannya mungkin telah berubah. Bukankah sudah berubah 1 atau 2 kali? Petik 2. Para Dokka Abyss tidak dapat mengubah kesulitan skenario utama. Itu adalah yurisdiksi Starstream. Petik 2. Tidakkah menurutmu para Dokka Abyss itu berbahaya? Apakah Anda sudah lupa apa yang terjadi 3 hari yang lalu? Bukan hal yang aneh bagi Han Suyong untuk berpikir seperti ini. Dia adalah orang yang tahu perkembangan novel aslinya. Jika kita melanjutkan skenario, seluruh kelompok akan segera musnah. Kamu tahu bahwa Nebula membidikmu. Petik 2. Aku tahu. Itu sebabnya saya siap. Petik 2. Siap. Tidak. Bagaimana Anda siap? Apakah Anda tahu apa yang akan terjadi dalam skenario berikutnya? Petik 2. Kami tiba di kamp dan saya menunjuk ke anggota partai tanpa berbicara. Mereka berlatih dalam formasi. Mereka berasumsi bahwa ada musuh virtual dan keterkaitan keterampilan yang dipraktikkan dalam kombinasi dengan mengubah formasi. Gilyong dan Yosung, kembali. Yosangasi, maju dan rawatlah. Petik 2. Dimengerti. Serangan yang tenang dan terkoordinasi tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Kerusakan anggota partai tumpang tindih dan mereka menyerang berdasarkan radius serangan musuh. Han Suyong membuka mulutnya saat dia melihat dari dekat. Apakah itu analisis pola Raja Iblis? Aku mengangguk. Iya.
Berapa banyak? Hampir semuanya. Itu tidak mustahil. Saya memiliki jalan hidup dan basis data yang ditumpuk oleh Yo Jong-hyuk yang bertarung dengan Raja Iblis ke-73. Selanjutnya, Yo Jong-hyuk telah bertarung dengan Raja Iblis ke-73 di babak kedua. Pengalaman praktis dan pengetahuan teoretis menggabungkan kekuatan, jadi bukan tidak mungkin untuk menghapus skenario berikutnya. Han Suyong membuat ekspresi sedih dan menghela nafas. Petik 2. Kamu orang yang benar-benar gila. TL, Rainbow Turtle.